selamat pagi kakak-kakak semuanya. Halo, Selamat pagi selamat pagi kak. juga Kak. Gimana kabarnya pagi ini? Wah, Baik, syukurnya Kak. sekali sampai pada hari ini. Oke, nah kakak semuanya, saya minta kakak untuk duduk di tempat yang nyaman dan pastikan jaringan kakak-kakak semuanya itu stabil. Nah, karena pada hari ini saya, Paliona sebagai relawan akan menemani kakak untuk melakukan kegiatan BKP kurang lebih selama 50 menit. Nah, sebelum kegiatan BKP dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Uh, untuk yang beragama Muslim akan saya pimpin, dan untuk yang beragama non-Muslim, silakan mengikuti sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini kami akan melakukan BKP dengan topik tidak ada lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ya Allah, semoga kegiatan yang kami lakukan berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih telah memberikan kami kesehatan sehingga kami bisa melakukan BKP pada hari ini. Ya Allah, semoga dengan adanya topik ini kita semua bisa mengambil sisi positif dan menerapkannya di hari-hari selanjutnya. Ya Allah, tak lupa kami mendoakan teruntuk orang tua kami, semoga mereka selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan semua hal yang mereka lakukan. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Nah, kakak-kakak semuanya, sebelum memulai, di sini saya akan memberitahu apa itu pengertian dari BKP. Nah, jadi BKP itu adalah salah satu bentuk layanan untuk memperluas wawasan atau pengetahuan kita tentang topik yang dibahas bersama. Kemudian, adapun tujuan dari kita melakukan kegiatan BKP ini adalah agar kita dapat menyikapi segala sesuatu yang terjadi dengan cara yang positif. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara pelaksanaannya ya. Jadi nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan ke kakak semuanya. Kemudian kakak silakan memberikan pendapatnya. Sebelum itu kakak silakan angkat tangannya terlebih dahulu. Silakan kakak angkat tangannya terlebih dahulu. Jika mengangkat tangannya bersamaan nanti akan saya pilih secara satu persatu. Nah, baik kakak-kakak semuanya. Jadi, topik kita pada BKP hari ini adalah tidak ada lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, baik kakak-kakak semuanya. Menurut kakak-kakak semuanya, mengapa sih penting kita membahas topik ini? Silakan kakak-kakaknya untuk berpendapat. Oke, baik. Pada Kak Diva dipersilahkan. Makasih Kak. Kenapa penting kita bahas topik ini? Menurut saya topik ini penting banget ya Kak, karena memang kan ini cakupannya adalah keluarga, untuk kebutuhan keluarga. Jadi lapangan pekerjaan ini sebenarnya butuh sekali, karena kalau tidak ada pekerjaan, gimana keluarga caranya memenuhi kebutuhan keluarganya, apalagi sekarang semakin banyak kesusahan, semakin besar inflasi yang ada di Indonesia. Jadi menurut saya penting sekali, karena memang lapangan pekerjaan di Indonesia ini sangat kurang sih Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Pada kakak-kakak yang lain, apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Oke, baik. Pada Kak Sinta dipersilakan. Baik, terima kasih. Menurut saya kenapa sih penting topik ini dibahas? Dikarenakan dalam situasi bencana ini, setelah bencana kan terkadang setelah bencana ini kayak lapangan pekerjaan yang dulunya ada, misalnya pabrik-pabrik itu hancur gitu kan, karena adanya musibah terjadi sehingga menghilangkan lapangan pekerjaan. Makanya banyak sekali kepala keluarga yang merasa atau berada dalam situasi dia tidak bisa nih, tidak ada pekerjaan, tidak ada lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Apakah yang lain masih ada yang ingin berpendapat? Oke, baik. Jika tidak ada, um,
Nah, menurut kakak-kakak semuanya nih, uh, apa sih faktor penyebab dari tidak adanya lapangan pekerjaan untuk kebutuhan keluarga? Silakan kakak untuk memberikan pendapat. Oke, baik, pada kalau Diva dipersilakan. Terima kasih Kak. Faktor penyebabnya mungkin memang karena seperti yang kita tahu kan, bencana sekarang, apalagi ya. Jadi mungkin lapangan-lapangan pekerjaan yang sudah disediakan oleh pemerintah, karena hal-hal yang tidak terduga, yang tidak kita duga sekarang, menyebabkan dihilangnya lapangan pekerjaan kita. Ditambah lagi, mungkin kalau kita cari lapangan pekerjaan di tempat-tempat lain, di kota-kota lain, mungkin sudah terlalu banyak juga populasi yang ada di sana untuk memenuhi lapangan pekerjaan di sana. Jadi kitanya yang nggak kebagian karena sebenarnya memang kita bukan cakupannya di sana. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Sekarang pada Kak Dian, persilakan. Oke, baik, terima kasih. Mungkin dari saya itu yang seperti saudari tadi bilang juga kan. Terus minimnya skill atau ilmu pengetahuan tentang pekerjaan. Sebenarnya pekerjaan untuk dia itu ada, tapi karena minimnya skill yang dia punya, jadi dia sulit gitu untuk mendapatkan pekerjaannya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Kepada Kak Nini, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi, faktor tidak adanya lapangan pekerjaan itu seperti yang kakak-kakak yang lain bilang, itu karena faktor bencana yang membuat mungkin beberapa tempat pekerjaan itu melakukan PHK yang karena atau melakukan PHK karena akibat bencana itu mungkin mereka sulit untuk membayar gaji untuk karyawan-karyawannya seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Apakah kakak-kakak yang lain masih ada yang ingin berpendapat? Oke, kepada Kak Fitri dipersilakan. Baik, terima kasih Kak. Pendapat dari saya mungkin faktor penyebabnya itu kan tadi mungkin karena bencana terjadinya PHK dan mungkin yang penerima gimana ya, kayak perusahaan ataupun tempat pekerjaan itu lebih kayak mengandalkan teknologi sekarang gitu. Begitu, terima kasih Kak. Oke, baik, terima kasih. Nah, kita sudah mengetahui ya apa saja faktor-faktor yang ada. Nah, menurut kakak-kakak semua, apa sih dampaknya dari tidak adanya pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga? Silakan kepada kakak-kakak untuk berpendapat. Oke, baik, kepada Kak Sinta terlebih dahulu dipersilakan. Baik, terima kasih. Dampak yang ditimbulkan dari tidak adanya lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga menurut saya itu pasti sangat besar gitu. Yang pertama, biasanya kalau para suami tidak punya lapangan pekerjaan pasti akan menimbulkan pertengkaran dari istrinya gitu. Misalnya kan kita semua pasti perlu yang namanya uang. Hal semua harus dibeli pakai uang. Jadi kalau misalnya tidak adanya uang yang kita dapat, yang suami dapat, pasti ada aja rasa yang ingin berantem lah, ingin apa, untuk sebenarnya tujuannya baik sih, tapi ya karena itu bisa menghancurkan keluarga. Baik, terima kasih. Oke, baik. Oke, baik, terima kasih. Kepada Kak Diva dipersilakan. Terima kasih Kak. Menurut saya ini salah satu topik yang dampaknya sangat luar biasa, apalagi untuk banyak warga Indonesia ya. Jadi menurut saya dampaknya tidak tersedia lapangan untuk memenuhi kebutuhan keluarga itu besar, apalagi seperti yang kita tahu angka dari pengangguran dan akhirnya dampaknya ke kemiskinan dan akhirnya dampaknya ke kelaparan. Jadi memang besar sekali pengaruhnya. Mungkin tidak terlalu terlihat ya, karena memang masih banyak mungkin pekerjaan yang bisa dilakukan, misalnya jual kue atau apapun gitu kan. Tapi ternyata faktanya kalau menjalani hidup yang di zaman-zaman sekarang, tingginya inflasi, tidak bisa hanya dengan itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi dampaknya itu luar biasa memang sampai kepada kelaparan. Terima kasih Kak.
Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Fitri, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak. Menurut saya dampaknya itu tidak ada tidak ada lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan. Uh, Misalnya ya terjadi musibah kan, tapi tidak ada lapangan pekerjaan gitu. Adalah musibah yang misalnya rumahnya yang rusak atau keluarganya ada yang celaka gitu kan. Jadi biaya untuk itu tidak ada gitu, tidak terpenuhinya. Begitu juga dengan kebutuhan-kebutuhan pokoknya gitu, misalnya untuk makanannya gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pada Kak Fitri. Sekarang pada Kak Dini, dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi, dampak yang terjadi apabila tidak adanya lapangan pekerjaan itu sudah pasti tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi dalam keluarga. Nah, itu dapat menyebabkan kemiskinan juga dan krisis ekonomi. Kemudian akan meningkatkan angka pengangguran di Indonesia. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Apakah kakak-kakak yang lain ada yang ingin berpendapat lagi? Oke, baik. Jika tidak ada, sekarang kita tahu ya apa saja dampak-dampak yang ada dari bisa terjadinya pertengkaran dalam keluarga, kemiskinan, terus bisa jadi adanya apa tadi krisis ekonomi. Nah, sekarang menurut kakak apa sih solusi yang bisa diberikan untuk uh, agar terdapat lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga? Silakan kakak untuk berpendapat. Oke, baik. Pada Kak Dian dipersilakan. Baik, terima kasih. Mungkin solusi dari saya itu kita buat usaha kecil-kecilan dulu, karena kalau usaha itu kita jalani secara terus-menerus, itu bakal apa ya namanya, usaha kita bakal berkembang dan juga kita pasti bakal bisa merekrut karyawan baru. Jadi lapangan pekerjaan yang tadinya sungguh sulit dicari gitu kan, karena kita punya usaha sendiri, kita bisa ngerekrut orang yang belum punya pekerjaan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Fitri dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Menurut saya solusi yang dapat saya berikan yaitu mungkin solusi untuk ke pemerintahannya ya, untuk pemerintah lebih banyak membuka lowongan pekerjaan dan jangan terlalu banyak menggunakan tenaga teknologi gitu kayak AI gitu. Harus memperhatikan masyarakatnya gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Apakah kakak yang lain ada yang ingin berpendapat lagi? Oke, baik. Pada Kak Diva dipersilakan. Baik, terima kasih Kak. Menurut saya solusi yang bisa saya berikan pada saat ini adalah sebaiknya pemerintah atau mungkin bukan pemerintah ya, mungkin bisa juga orang-orang memberikan pelatihan kerja. Seperti yang kita tahu, mungkin banyak sekali lapangan pekerjaan sebenarnya, tapi tidak banyak orang yang bisa pada bidang pekerjaan itu gitu loh. Jadi kayak misalnya contohnya bidang biokimia misalnya, ternyata dibutuhkan misalnya 200 orang tapi yang bisa hanya 100 orang. Jadi kesempatan itu sebenarnya sangat besar gitu untuk orang-orang yang orang-orang lainnya. Jadi memang butuhnya pelatihan kerja, bagaimana mereka bisa memanfaatkan setiap lapangan kerja dan mereka punya keahlian tersendiri, punya keahlian dalam bidang tersebut. Jadi memang melakukan pelatihan kerja pada saat ini menurut saya adalah solusi yang efektif sih Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pada Kak Diva. Solusi yang cukup baik ya. Pada hal-hal yang lain, apakah masih ada yang ingin memberikan pendapatnya? Oke, baik. Jika tidak ada, kita sudah mengetahui ya dari faktor, dari dampak, kemudian solusinya. Nah, di sini komitmen apa yang bisa Kakak berikan untuk topik yang kita bahas pada hari ini? Silakan akan memberikan komitmennya. Oke, baik. Mulai dari Kak Diva, dipersilakan.
Terima kasih Kak. Komitmen saya tentunya saya berkomitmen untuk tidak menyalahkan setiap orang atas kurangnya pekerjaan di Indonesia ini, tapi saya lebih fokus untuk meningkatkan keahlian orang-orang agar punya peluang yang lebih besar untuk mencari lapangan pekerjaan. Jadi memang saya bertekad untuk mengembangkan keahlian, misalnya mungkin bisa dari fokusnya ke SMK, tapi memang bukan menyalahkan orang yang memilih untuk SMA, tapi fokus yang bisa didapatkan kalau memang untuk berkebutuhan untuk bekerja, saya berkomitmen untuk mengambil fokusnya di SMK agar punya keahlian yang lebih banyak lagi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Diva. Nah, sekarang pada Kak Dian dipersilakan. Baik, terima kasih. Komitmen dari saya yaitu saya akan melatih skill saya karena sebenarnya lapangan pekerjaan di luar tuh banyak, tapi karena skill saya nggak di situ, jadi saya nggak bisa ngelamar. Jadi maka dari itu saya harus melatih skill saya agar saya bisa mendapat pekerjaan apapun itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Andini. Dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Komitmen saya hampir sama seperti kakak-kakak yang lain, yaitu membenahi diri saya sendiri, kemudian lebih mengasah skill agar saya bisa menempatkan diri saya pada pekerjaan yang akan saya lamar nanti. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Pada Kak Fitri, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak. Komitmen dari saya setelah kita membahas topik ini, yaitu seperti solusi dari Kak Dian tadi, mungkin bisa membuka usaha-usaha kecilan gitu. Dari yang kecil kan bisa jadi berkembang, terus melatih skill agar bisa diterima di lowongan pekerjaan gitu. Terima kasih Kak. Oke, baik. Terima kasih. Dan yang terakhir, pada Kak Sinta, dipersilakan. Baik, terima kasih. Komitmen yang muncul dalam diri saya tidak berbeda jauh juga dengan kakak-kakak sekalian, di mana kita bisa membuka lapangan pekerjaan kecil-kecilan terlebih dahulu. Misalnya sudah berkembang, kita bisa mengajak orang lain dan lebih meningkatkan atau membenahi diri kita. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada kakak-kakak semuanya yang sudah memberikan komitmennya. Nah, kakak-kakak semuanya, waktu kita sudah kakak-kakak semuanya, kegiatan kita sudah hampir berakhir. Nah, di sini saya meminta kakak-kakak untuk memberikan BMB 3-nya. Nah, kepada kakak-kakak silahkan memberikan BMB 3-nya. Oke, baik. Pada Kak Andini terlebih dahulu, silahkan. Oke, terima kasih. Di sini saya ingin menyampaikan BMB 3 bagian merasa, di mana setelah melakukan kegiatan ini saya merasa senang dan merasa bersyukur bisa mendapatkan solusi-solusi yang kakak-kakak semua berikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang pada Kak Dian, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Dari BMB 3 ini saya mengambil bertanggung jawab, di mana saya harus bertanggung jawab untuk melatih skill saya lebih luas lagi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Pada Kak Sinta, dipersilakan.